Indonesia dikepung bencana itu bukan hoak. 43.439. Itu adalah jumlah aktivitas gempa bumi di Indonesia sepanjang tahun 2025 menurut data BMKG. Gila bukan? Itu artinya rata-rata tanah yang kita injak ini bergoyang lebih dari 100 kali setiap harinya. Kita juga tinggal di atas ring of fire. Kita hidup berdampingan dengan 14 zona megatrust yang menurut para ahli menyimpan potensi tsunami raksasa yang tinggal menunggu waktu. Banjir bandang di Sumatera, gempa di Cianjur, itu adalah peringatan-peringatan kecil untuk kita. Pertanyaannya bukan apakah bencana ini benar sih akan terjadi, tapi saat itu terjadi, apakah Anda siap bertahan hidup minimal di 72 jam pertama Anda sendirian? Dan parahnya lagi, banyak masyarakat kita tidak sadar tinggal di atas daerah yang memiliki resiko bencana, tapi tidak ada paksaan dari pemerintah untuk simulasi di sekolah atau di kantor-kantor jika keadaan bencana itu terjadi. Mungkin saat ini Indonesia jauh dari resiko perang yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Tapi Indonesia berdiri di pusat bencana. Hari ini kita tidak menakut-nakuti saja ya, kita harus bergerak. Kita akan ajarkan cara Anda merakit tas siaga bencana, yaitu 72 jam survival kit, standar internasional yang sudah saya adaptasi dengan kondisi di Indonesia. Tonton sampai habis, karena tas ini adalah nyawa kedua Anda. Kenapa 72 jam? Kenapa 3 hari? Saat bencana besar terjadi, gempa, tsunami, banjir bandang, ataupun perang, infrastruktur akan lumpuh. Bayangkan ini, listrik mati, air mati, jalan putus. Ingat, bantuan pemerintah atau badan SAR di Indonesia itu tidak pernah bisa datang instan. Mereka butuh waktu untuk menembus reruntuhan bekas bencana. Di masa golden time 3 hari itulah Anda harus bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan untuk itu Anda butuh tas ini. Saat ini di negara-negara besar di dunia, mereka sedang membagikan buku-buku panduan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Di negara Belanda saat ini sedang dikampanyekan adalah think ahead, berpikir ke depan. Konsep ini sangat relevan untuk diadopsi di Indonesia karena pendekatan mereka unik. Mereka tidak hanya bersiap untuk bencana alam seperti banjir akibat tanggul jebol, tetapi juga kegagalan infrastruktur total, listrik mati, air mati, internet mati akibat perang, serangan cyber atau terorisme. Kondisi tanpa infrastruktur ini persis seperti kondisi pasca gempa besar atau tsunami atau banjir bandang di Indonesia. Jadi satu tas, satu nyawa. Namanya grab and go back atau tas siaga bencana. Nah, kita akan isikan tas ini dengan 5 kategori wajib. Sebelum kita masuk ke isi tas 72 jam, ada baiknya Anda belajar untuk tahu cara deteksi bencana sebelum bencana itu datang. Jangan tunggu badan SAR atau pemerintah, Anda bisa jadi korban berikutnya. Unduh aplikasi-aplikasi ini di HP Anda. Yang pertama info BMKG, di sana ada informasi cuaca, iklim, kualitas udara, bahkan peringatan gempa bumi yang ada di Indonesia. Yang kedua windy.com, informasi tentang ramalan awan, badai, puting beliung yang bisa Anda lihat visualnya. Jadi Anda bisa pantau informasi cuaca harian ini, lalu Anda persiapkan tas darurat ini. Pertama, siapkan tas anti air ya. Saya menggunakan dry bag seperti ini. Kategori pertama yang harus kita siapkan, paling vital adalah air. Siapkan minimal 3-4 botol ukuran 600 ml. Ingat, manusia bisa bertahan 3 minggu tanpa makan, tapi cuma 3 hari tanpa air. Untuk makanan, buang pikiran bawa beras, mie instan yang harus dimasak. Saat bencana, Anda nggak sempat masak air. Bawa makanan yang ready to eat. Biskuit gandum, coklat, ini saya pilih protein bar, mie gelas, susu coklat, susu Denko, atau Anda bisa juga bawa kurma, abon, gula merah. Jadi ini memberikan Anda energi instan, ringan, dan awet. Kategori 2, yaitu alat keras dan navigasi. Belajar dari pedoman pemerintahan Taiwan dan Belanda yang mempersiapkan rakyatnya saat bencana, jangan cuma bawa baju. Listrik pasti mati, pakai headlamp supaya tangan Anda bebas untuk memanjat atau menolong orang lain. Jangan lupa bawa baterai cadangan sesuai dengan lampunya. Dan juga penting power bank dan kabel ya. Ini yang sering diremehkan, yaitu membawa radio portable AM/FM. Saat internet mati, sinyal HP hilang, WhatsApp mati total. Benda jadul inilah satu-satunya telinga Anda ke dunia luar untuk tahu info tsunami atau lokasi pengungsian dari stasiun radio setempat. Dan ini juga gak kalah pentingnya, yaitu peluit. Kalau Anda tertimbun, teriak akan membuang tenaga, tiup peluit, suaranya akan terdengar jauh lebih keras. Plus, bawa juga sarung tangan tebal untuk melindungi tangan dari pecahan kaca saat dievakuasi.
Kategori 3, seringkali setelah bencana kita selamat, tapi mati perdata karena semua surat penting hanyut dan tertimbun. Fotokopi KTP, KK, surat tanah, ijazah, masukkan ke dalam plastik ziplock. Lalu juga bawa uang pecahan receh 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Saat listrik mati, QRIS atau ATM akan jadi hiasan. Anda butuh cash untuk beli makanan di warga sekitar. Kategori keempat yaitu P3K dan obat pribadi. Bawa P3K standar yang isinya betadine, perban, plester. Tapi yang paling penting adalah bawa obat pribadi. Kalau Anda punya asma, diabetes, hipertensi, stok obat Anda wajib di tas ini, minimal untuk 1 minggu. Jangan berharap Anda bisa menemukan apotek saat gempa atau saat bencana. Anda juga boleh menambahkan seperti saya yaitu minyak kayu putih dan tolak angin. Dan saya juga menyiapkan alat mandi. Anda bisa bawa ukuran kecil, sabun multiguna, sikat gigi, disinfektan, detol, sabun batangan, dan pembalut untuk wanita. Nah, ini kategori kelima yaitu adalah baju ganti. Ini senjata rahasia orang Indonesia, yaitu namanya kain sarung. Kain sarung ini multifungsi, bisa jadi selimut, alas tidur, ganti baju, sajadah, bahkan tandu darurat atau gendongan bayi. Ringan, murah, dan multifungsi. Atau jika Anda mau lebih ringan lagi, Anda bisa pakai selimut emergency. Di sini saya juga menambahkan ya, baju ganti, celana, dan baju lengan panjang yang ringan. Celana dalam 1 kali pakai, sarung tangan, dan masker N95. Dan saya juga tambahkan gelas stainless dan alat makan agar saya bisa masak di atas sumber api. Cara saya menata tas adalah pertama, siapkan dry bag. Taruh air, alat mandi, dan pakaian di bagian paling bawah. Lalu dokumen, makanan, paling atas letakkan senter dan P3K. Karena ini penting untuk Anda bisa mengambil saat darurat pertama kali. Tapi 72 jam saja tidak cukup. Jika saya harus bertahan minimal 1 minggu, apa saja yang perlu saya siapkan? Anda bisa lihat screenshot ini. Saya bacakan dengan cepat. Anda siapkan shelter in place atau car kit. Anda bisa taruh di wadah kontainer box, plastik, atau tas duffel bag yang besar. Siapkan di rumah dan taruh di lokasi yang aman dari banjir, mungkin dekat garasi mobil Anda. Ini digunakan jika mengungsi dengan kendaraan atau bertahan di rumah ya. Anda bisa lihat gambar, ini lebih jelas. Pause bagian ini untuk Anda membaca semua info yang akan saya bagikan. Anda juga bisa mendapatkan gambar ini di WhatsApp channel SB30 Head. Link akan saya letakkan di deskripsi. Berikutnya, yang tidak kalah penting. Saat tanah berguncang atau air naik, reaksi alami manusia itu adalah fight, flight, and freeze. Banyak orang yang mati konyol karena panik atau malah bengong. Ingatlah, gunakan rumus pasukan khusus yaitu stop. S. Sit, diam sejenak, tarik nafas, jangan langsung lari nabrak-nabrak. T, think, berpikir, apa bahayanya? Gempa, berarti Anda harus jauhi kaca atau bangunan. Jika banjir, berarti Anda harus naik ke tempat yang lebih tinggi. O, observe, amati, lihat jalur evakuasi, lihat kondisi keluarga Anda, anak dan istri. P, plan, rencana, baru Anda bergerak, ambil tas 72 jam, matikan listrik, keluar lewat pintu samping. Ini juga krusial, matikan sumber api. Sebelum lari keluar rumah, pastikan MCB sudah mati. Pastikan MCB sudah dalam kondisi turun dan regulator gas sudah dicabut. Karena pasca gempa atau bencana, seringkali yang membunuh lebih banyak orang itu bukan gempanya sendiri, tapi adalah kebakaran. Satu tips tambahan, jika Anda harus meninggalkan rumah untuk evakuasi, tempel kertas di bagian pintu. Kami selamat menuju pengungsian di balai desa, tanggal dan jam. Ini akan membantu tim SAR agar tidak membuang waktu untuk mendobrak pintu rumah yang kosong dan memberitahu keluarga yang sedang datang menyusul. Banyak korban jiwa jatuh bukan karena tidak punya tas siaga, melainkan karena panik, terpisah dari keluarga, dan tidak tahu harus berbuat apa saat infrastruktur semua lumpuh. Jadi ini yang penting Anda lakukan bersama keluarga, manajemen bencana yang harus Anda lakukan. Yang pertama, sudahkah keluarga tahu titik kumpul jika HP atau WA Anda mati? Apakah anggota keluarga tahu cara mematikan listrik dan gas? Apakah Anda sudah scan semua dokumen digital Anda dan disimpan online ataupun disimpan dalam flash disk? Apakah Anda sudah tahu lokasi evakuasi resmi terdekat dari rumah Anda? Apakah Anda punya uang pecahan kecil yang tersimpan di dompet atau tas siaga? 5 hal ini sangat penting ya. Jadi tas ini bukan jimat penolak bala, tapi tas ini adalah asuransi termurah untuk nyawa Anda dan keluarga. Teman-teman, bencana itu tidak punya jadwal. Dia tidak menunggu Anda siap. Dia tidak peduli Anda sedang sibuk atau tidak. Mempersiapkan tas siaga dan rencana keluarga bukan berarti kita mengharapkan bencana itu terjadi. Itu adalah bentuk cinta kita yang paling tinggi terhadap keluarga. Saya ajak Anda untuk bagikan video ini di grup WhatsApp keluarga, grup RT, grup kantor,
dan jadikan bahan diskusi. Kalau besok terjadi bencana, kita kumpul di mana? Kalau Anda sudah melakukan ini semua, Anda sudah satu langkah lebih maju daripada 90% orang lain di Indonesia. Tulis di kolom komentar apakah Anda punya pertanyaan mengenai persiapan. Saya yakin akan ada sobat sehat lainnya yang akan share pengalaman mereka. Sekian video dari saya, stay fit and stay healthy, see you.